Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM pada hari Selasa biasa pekan ke-30. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saudara, firman Tuhan pada hari ini dari Injil Lukas pasal 13 ayat 18 sampai 21, perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Dikatakan Yesus menyampaikan perumpamaan demikian, seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Saudara, di sini ada setidaknya 3 hal atau 3 bagian atau 4, katakanlah demikian. Yang pertama itu biji sesawi, dan yang kedua itu burung-burung, yang ketiga itu ragi, dan yang keempat adalah tepung, di mana ragi itu diaduk ke dalamnya. Perumpamaan ini sebetulnya mengajarkan tentang pertumbuhan kerajaan Allah. Pertumbuhan mulai dari pewartaan firman yang disampaikan oleh Yesus dan para muridnya ketika mereka setelah Yesus bangkit, sengsara wafat dan bangkit dan naik ke surga, dan juga ketika Roh Kudus turun atas para rasul, dan dimulailah zaman di mana gereja perdana mulai tumbuh dan berkembang. Dengan perumpamaan ini Yesus mau menunjukkan betapa pewartaan dan penyebaran kerajaan Allah itu berjalan seiring dengan perjalanan waktu dan sejarah dan terorganisir dengan baik. Tapi ada hal yang perlu diwaspadai. Ketika gereja itu bertumbuh dan semakin kuat, bahkan semakin tinggi, seperti biji sesawi yang semakin tinggi dan burung-burung mulai datang bersarang di atasnya. Burung-burung ini adalah lambang dari kejahatan yang memakan buah-buah kebaikan yang tumbuh dari gereja. Dan ini perlu diwaspadai. Kejahatan, hal-hal duniawi bisa bersarang pada organisasi rohani, organisasi gereja yang tumbuh begitu bagus. Maka perlu untuk kewaspadaan di sana. Begitu juga dengan tepung terigu yang ada ragi di sana. Ragi dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru juga melambangkan kejahatan, ketidakbenaran yang masuk ke dalam tubuh gereja, ke dalam tubuh anak-anak Allah, ke dalam tubuh umat Allah. Maka perlu untuk kewaspadaan. Ragi secara halus masuk dan meresap. Begitu juga buah-buah dari pewartaan gereja dapat dimakan oleh burung-burung. Kejahatan-kejahatan dalam perjalanan kehidupan kita, tantangan duniawi begitu kuat. Maka perlu untuk kita semua waspada, perlu untuk berjaga-jaga, dan perlu untuk memohon kekuatan Roh Kudus. Semoga kita mampu untuk melakukan diskresio, pembedaan, mana yang baik dan mana yang kurang baik, yang tidak baik. Mana yang memang sementara merasuk dan merusak kehidupan menggereja kita. Mari kita waspadai dan kita antisipasi semua itu. Ini hal yang tidak mudah, yang oleh Yesus sudah dikatakan bahwa kejahatan itu dapat masuk dan merasuk dalam kehidupan anak-anak kerajaan. Semoga kita terluput
dari peristiwa-peristiwa atau situasi-situasi yang datang menggoncang iman gereja dalam perjalanan pesiarahan ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas firman-Mu yang memberikan kekuatan dan peneguhan kepada kami, terutama untuk selalu waspada dan berjaga-jaga terhadap begitu banyak hal yang dapat merongrong kehidupan umat beriman, kehidupan menggereja. Lindungilah gerejamu dalam perjalanan pesiarahan di dunia ini. Kiranya kami juga ikut ambil bagian dalam mengupayakan dan menjaga tatanan kehidupan umat beriman. Kami juga mengambil bagian dalam upaya untuk memurnikan pertumbuhan dan perkembangan gereja ini. Semoga perjalanan kami senantiasa dalam naungan bimbingan dan berkat daripadamu. Kuatkanlah kami senantiasa, terutama yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.